Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melakukan praktikum taksonomi tumbuhan bersama dengan teman-teman saya. Baik, yang pertama perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Aisyah Icamia Syafi'iyah NIM T 2018-8013. Untuk yang selanjutnya Siti Aisyah NIM T 2018-8039. Yang selanjutnya Suci Anjani Fidianti NIM T 2018-8034. Kemudian Riza Fauziah T 2018-8011. Yang selanjutnya Siti Alfiana Azizah NIM T 2018-8037. Yang selanjutnya Arinal Haq NIM T 2018-8019. Yang selanjutnya Dewi Haryanti T 2018-8009. Yang selanjutnya Aminatul Zakiyah T 2018-8033. Dan yang terakhir Jauharatul Fitriyah NIM T 2018-8023. Nah, baik, di sini saya akan melakukan praktikum taksonomi tumbuhan, melakukan praktikum yang Gymnospermae. Nah, apa itu Gymnospermae? Gymnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, yakni kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah. Nah, contohnya itu seperti tumbuhan pinus, kemudian melinjo, pakis haji, cemara, pohon damar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya ini kalian akan menonton video praktikum dari teman-teman saya. Selamat menonton! Apa sih yang akan kita bahas pada praktikum kali ini? Pada praktikum kali ini, kami kelompok Gymnospermae akan membahas tentang beberapa kelompok Gymnospermae. Yang pertama adalah pohon pinus yang akan dijelaskan oleh Dewi Haryanti. Yang kedua adalah pohon hijau yang akan dijelaskan oleh Suci Anjani Fidianti. Dan yang ketiga adalah pohon pakis haji yang akan dijelaskan oleh Riza Fauziah dan Siti Alfiana Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini kita akan melakukan sebuah pengamatan terhadap salah satu kelompok tumbuhan, yakni Gymnospermae. Sudah tidak asing lagi kan Gymnospermae itu? Nah, sebelumnya kita akan memberikan selayan pandang. Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani. Gymnos artinya terbuka, sperme artinya biji. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Gymnospermae ini adalah suatu kelompok tumbuhan yang dia memiliki biji yang terbuka. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Gymnospermae. Yang pertama, bakal biji Gymnospermae tidak dilindungi oleh daun buah. Yang kedua, memiliki akar, batang, serta daun sejati. Yang ketiga, tidak memiliki bunga sejati. Yang keempat, berupa pohon ataupun perdu. Yang kelima, bentuk akarnya tunggang. Yang keenam, tulang daun tidak beraneka ragam. Yang ketujuh, bentuk daun seperti jarum pada pohon cemara dan pinus, dan daun lebar seperti pada pohon melinjo. Yang kedelapan, alat perkembangbiakan Gymnospermae berupa strobilus, yang dimana ada dua alat perkembangbiakan, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Strobilus jantan mengandung serbuk sari, sedangkan Strobilus betina mengandung telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di kawasan hutan perhutani, tepatnya di petak 40 RPH Sumberjati, KPH Sempolan, KPH Jember, tepatnya berada di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Saya saat ini berada di tengah-tengah tanaman Pinus mercusi. Nah, tumbuhan Pinus mercusi merupakan salah satu jenis dari tumbuhan pinus, di mana Pinus mercusi ini banyak ditanam karena memiliki kualitas getah yang baik. Oleh karena itu, ditanam untuk diambil getahnya. Saat ini saya akan menjelaskan Pinus mercusi mulai dari batang, daun, sistem reproduksi, dan juga sistem klasifikasi. Yang pertama ialah batang. Batang
merupakan tipe batang yang berkayu dan juga memiliki permukaan yang bertekstur kasar, dan juga arah batangnya yaitu tegak lurus atau erectus, dan memiliki tipe percabangan monopodial atau memiliki batang pokok yang terlihat jelas. Selanjutnya yaitu untuk daun. Daun dari tumbuhan pinus ini jenisnya yaitu bentuk daunnya seperti jarum dan juga berwarna hijau. Oleh karena itu tumbuhan pinus ini dikatakan sebagai tumbuhan evergreen atau dia itu akan selalu hijau sepanjang tahun. Untuk sistem reproduksinya, pinus ini memiliki dua strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, strobilus ini yang terlihat ialah strobilus jantan, dan nantinya akan membuahi strobilus betina yang berada di atasnya. Tipe penyembuhannya yaitu tipe menggunakan angin yang nantinya membawa benang sari jatuh di strobilus betina, yang disebut dengan penyerbukan turbulen, di mana nantinya dari bawah ke atas seperti itu. Nah, setelah mengalami penyerbukan, nantinya strobilus jantan akan meluruh menjadi seperti ini. Nah, ini sudah terlihat buahannya. Kemudian akan berubah menjadi buah seperti ini, yang nantinya buah ini akan mengering dan akan membuka menjadi seperti ini. Nah, buah yang sudah terbuka dan mengering ini nantinya akan jatuh ke tanah. Seperti ini. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi dari pinus. Pinus ini memiliki klasifikasi yang pertama dari kingdom Plantae pastinya, yaitu tumbuhan, subkingdom Trachebionta, divisi Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, subdivisi Gymnospermae, ordo Conifer, famili Pinaceae, genus Pinus, dan spesies Pinus mercusi. Klasifikasi dari pohon hijau, yakni pohon hijau merupakan kingdom dari kingdom Plantae dan subkingdomnya yaitu Plantae, divisinya yaitu Tracheophyta, divisinya yaitu Spermatophyta, kelasnya yaitu kelas Genetopsida, kelasnya yaitu Genetidae, dan ordonya yaitu Epedrales, dan familinya yaitu Genetaceae, genusnya yaitu Genetum L, dan spesies dari pohon hijau ini yaitu Genetum Genemonda L. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar dan batang dari pohon hijau. Nah, untuk akar dari pohon hijau ini, akar pohon hijau ini merupakan akar tunggal, termasuk akar tunggal. Dan untuk batang dari pohon hijau ini, bentuknya yaitu bisa dilihat itu berbentuk bulat, dan permukaan dari batangnya yaitu permukaannya rata, dan tipe percabangannya yaitu termasuk tipe percabangan monopodial, yang mana batang pokoknya terlihat lebih jelas, lebih besar, dan lebih panjang pertumbuhannya daripada percabangannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang daun dari pohon hijau dan alat reproduksi dari pohon hijau. Nah, ini merupakan daun dari pohon hijau. Nah, ini daun dari pohon hijau ini, ini berbentuk oval, dan tulang daun dari daun hijau ini merupakan memiliki tulang daun yang berbentuk mirip, dan ujung daun dari daun hijau ini yakni ujung daunnya meruncing, dan pangkal dari daunnya yaitu pangkalnya tumpul, dan tepi dari daun hijau ini yakni
tepinya yaitu rata. Dan selanjutnya yaitu alat reproduksi dari pohon minjo ini yakni menggunakan bunga, di mana bunga dari pohon minjo ini merupakan bunga yang tidak sempurna, di mana antara bunga jantan dan bunga betinanya ini terpisah. Nah, ini merupakan alat bunga betina dari pohon minjo. Baik, selanjutnya tanaman pakis saji ini yaitu mirip seperti pohon palem, tetapi bukan spesies dari pohon palem dan terdapat perbedaan pada batangnya. Jika pada pohon palem batangnya itu panjang, sedangkan pada pohon pakis saji ini batangnya cenderung pendek dan tingginya ini bisa mencapai 4 meter. Pohon pakis saji ini termasuk pohon yang evergreen karena selalu hijau sepanjang masa. Oke, kita mulai dari bagian akar ya. Akar dari pohon pakis saji ini yaitu berbentuk tunggang atau biasa disebut radix primaria. Kemudian saya akan lanjutkan dari morfologi. Sebelum akar, saya akan melanjutkan ke bagian batang. Pada bagian batang, tanaman pakis saji ini memiliki batang yang tegak dan lurus, kemudian teksturnya memiliki tekstur yang kasar dan memiliki diameter sekitar 30 cm. Kemudian pada batang pakis saji ini memiliki percabangan sejenis monopodial. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan dengan morfologi yang bagian atas, yaitu daun. Nah, pada bagian daun ini pakis saji ini sendiri memiliki daun yang majemuk dan menyirip atau bisa disebut dengan paripinnatus. Nah, pada anak daun ini memiliki percabangan sampai dengan pucuk. Kemudian pada daun muda ini biasanya bisa menggulung seperti tanaman paku. Ini memiliki tekstur yang lancip pada ujung daunnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian dari strobilus dari tanaman pakis saji ini, atau salah satu kelamin dari tanaman pakis saji ini. Nah, ini merupakan strobilus yang berjenis betina karena teksturnya yaitu sepintas seperti berbentuk seperti keris, berlekuk-lekuk, keris. Kemudian pada teksturnya memiliki tekstur yang sedikit bersisik, tapi lembut ya, sisiknya nggak begitu kasar. Nah, ini adalah strobilus dari tanaman pakis saji. Untuk tanaman pakis saji ini belum ada buahnya karena mungkin masih belum bisa menumbuhkan buah, jadi hanya sampai dengan strobilus saja. Kesimpulan dari praktikum Gymnospermae kali ini adalah Gymnospermae merupakan tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bakal biji tidak dilindungi oleh bakal buah seperti halnya pada biji pinus. Yang kedua, pada umumnya berupa perdu atau pohon, tidak ada yang berupa herba seperti yang telah dijelaskan pada tumbuhan melinjo, pakis saji, dan juga pinus tadi. Ketiganya berupa pohon. Yang ketiga, mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Yang keempat, bentuk perakarannya tunggang. Yang kelima, daun sempit, tebal, dan kaku seperti pada tumbuhan pakis. Yang keenam, tulang dan daun beraneka ragam. Yang terakhir yaitu tidak memiliki bunga sejati. Sekian praktikum Gymnospermae dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan baik ucapan maupun perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.